Terima kasih rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar Gema Keadilan di Sumatera Barat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar cukup bagus. Bagus Pak, bagus. Suara saya terdengar ya? Bagus, bagus Pak. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qurratina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim alladzi qala fi ihda hadithihi wallahi idza qamatil qiyamah fi yadi ahadin fasilah falyaghrasan. Sahabat-sahabat sekalian di Gema Keadilan Sumatera Barat yang saya hormati, sahabat kita juga Bapak Muhammad Ridwan, anggota DPRD di Sumatera Barat, Ibu Nevi, anggota DPR RI, serta sahabat semuanya, keluarga besar Gema Keadilan di Pasaman, di Pariaman, di Sumatera Barat yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 25 Oktober, tadi sudah disampaikan tentang tema kita terkait dengan pemuda dan persatuan bangsa dan kontribusi ke depannya. Tadi disampaikan bahwa tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928, hampir 100 tahun yang lalu, para pemuda menorehkan sejarah. Dan sejarah ini perlu kita baca dalam konteks acara atau tema besar acara kita pada hari ini adalah temu tokoh nasional untuk merekatkan para pemuda dan kontribusinya untuk masa depan bangsa Indonesia. Saya ingin menyitir ya atau menukil kembali ungkapan seorang ahli sejarah modern, bapaknya sejarawan modern yang bernama Ibnu Khaldun dalam kitab beliau yang bernama Al-Muqaddimah. Beliau menyampaikan yang namanya sejarah adalah pengulangan, karenanya beliau menyatakan at-tarihu yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah adalah pengulangan. Dulu faktor sukses akan bisa menjadi faktor sukses sekarang bila diulangilah sebab-sebab suksesnya. Dulu faktor bisa berperan akan menjadi bisa faktor berperan berikutnya bila faktor-faktornya diulangi. Dulu faktor gagal bisa menjadi faktor gagal sekarang bila faktor-faktornya diulangi. Tentu saja sebagai masyarakat muslim, masyarakat mukmin, masyarakat pemuda, rasional, terpelajar, tentulah kita tidak ingin mengulangi faktor-faktor yang gagal, tapi kita ingin mengulangi faktor-faktor keberhasilan. Itulah karenanya dalam semangat ini saya harus sampaikan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada Gema Keadilan Sumatera Barat yang telah bekerja sama dengan MPR RI untuk melanjutkan peran-peran sejarah ini, mengulangi faktor sukses daripada dulu peran sejarah bisa dihadirkan. Salah satu di antara faktor suksesnya itu adalah kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk bisa saling dipercaya, kemampuan untuk bisa melaksanakan amanah, kemampuan untuk bisa melakukan itu karena kita mempunyai keahlian, mempunyai profesionalitas. Rekan-rekan sekalian, inilah yang kita dapatkan ya dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ya, yang dulu salah satu daripada pilar terpenting dari terselenggaranya Sumpah Pemuda dan hadirnya teks Sumpah Pemuda itu adalah peran dari seorang anak muda kelahiran Sawalunto yang umurnya waktu itu masih sangat muda, umurnya baru 25 tahun. Beliau kelahiran tahun 1903. Nama beliau pastilah antum tahu, beliau adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin inilah tokoh muda dari Sawalunto, dari Sumatera Barat, anggota John Sumatran Bon, pemuda Sumatera. Beliau yang menuliskan Sumpah Pemuda, 3 butir Sumpah Pemuda
yang menegaskan tentang kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu yang mendiktekan dan menuliskan adalah Muhammad Yamin, tokoh dari Sumatera Barat sekarang, kelahiran Sawah Lunto. Umur beliau waktu itu baru 25 tahun. Anda bisa bayangkan, anak muda umur 25 tahun waktu itu sudah kemudian berani datang ke Batavia, ke Jakarta, untuk berkumpul bersama dengan para pemuda dari tempat-tempat yang lain. Ada Jong Batak, ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, dan ada dari kaum Betawi, termasuk dari Jong Islamiten Bon, pemuda Islam. Di waktu itu dari sekian banyak organisasi pemuda yang secara tegas menampilkan nama agamanya hanya satu, itulah kaum pemuda Muslim, Jong Islamiten Bon. Di situ ada Mr. Kasman Sungojimejo, di situ ada Muhammad Rum gitu ya. Dan saya mengatakan sekali lagi bahwa sejarah memberikan kepada kita satu penegasan, bukan hanya pemuda itu berperan, tetapi berperannya itu ternyata juga luar biasa. Luar biasa. Dari pertama, anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang terpelajar. Mereka sangat terdidik. Terpelajar, terdidik dengan beragam-ragam latar belakangnya. Karena memang tidak mungkin bisa membangkitkan bangsa menjadi merdeka, memberikan ilham untuk kemerdekaan kalau orang-orangnya tidak terpelajar, kalau orang-orangnya tidak pintar, kalau orang-orangnya tidak punya wawasan, kalau orang-orangnya orang yang kemudian hanya mengedepankan taklid buta, hanya mengedepankan fanatisme, tapi tidak mempunyai rasionalitas yang kuat, tidak mungkin. Dan mereka adalah anak-anak muda terpelajar. Jadi kalau kita ingin gali nilai penting daripada acara ini, salah satu di antaranya adalah menyambungkan kembali sejarah anak-anak muda dulu tahun 1928 untuk kemudian bisa menghadirkan faktor sukses di anak-anak muda sekarang, termasuk dengan apa yang nanti kita sebut sebagai 4 pilar MPRRI yang adalah bagian daripada produk atau hasil daripada perjuangan anak-anak muda tahun 1928 itu. Jadi saya ingin ulangi kembali bahwa mereka adalah anak-anak muda yang sangat terpelajar. Jadi kata kunci terpelajar bisa dipentingkan. Keterpelajaran mereka justru membuat mereka menjadi punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bangsa, tanggung jawab untuk umat, untuk negara, untuk mencari titik temu dari seluruh keragaman yang ada ini. Titik temunya apa? Anda bisa bayangkan betapa sulitnya waktu itu. Waktu itu belum ada TV, belum ada radio, belum ada HP, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada itu semuanya. Pesawat belum ada, telepon. Bagaimana bisa menyatukan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan terdiri dari ratusan kerajaan Islam gitu ya. Yang terdiri dari, bahkan waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Sehingga waktu itu Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya tidak dengan syairnya, tapi hanya dengan nadanya saja. Jadi situasi politiknya pun juga susah, diawasi oleh penjajah Belanda. Belum ada yang kemudian bisa dirujuk untuk menyatukan, tapi anak-anak muda ini dengan keterpelajarannya, dengan tanggung jawabnya mencari titik temu. Ini ada yang dari Batak, dari Sumatera, dari Jawa, ada Betawi, ada Celebes, Sulawesi, ada Ambon, ya. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang latarnya dari priayi, ada yang latarnya dari santri, ada beragam sekali. Tapi anak-anak muda ini memberikan kepada kita keteladanan bahwa mereka dengan keterpelajarannya, mereka dengan tanggung jawabnya, mampu menghadirkan titik temu, mampu menghadirkan solusi, mampu menepiskan dan menghindarkan terjadinya faktor konflik keragaman yang bisa menghadirkan konflik. Justru mereka menjadikan keragaman itu menjadi faktor bersatu. Dan yang dahsyat kalau kita lihatnya, aktor-aktor utama yang menghadirkan Sumpah Pemuda memang sangatlah luar biasa. Jadi
Mereka tadi saya katakan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Batak, ada yang dari Betawi, ada yang dari Jawa, ada yang Ningrat, ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Ambon, ada yang Muslim, ada yang non Muslim, bahkan juga ada yang Cina, gitu ya. Ada juga di situ yang nanti terlibat dalam gerakan-gerakan yang lain seperti Amir Syarifuddin, ya. Ada juga Kasman, ada juga Sekarmaji Kartosuwiryo. Mereka rukam sekali, tapi mereka bersatu menghadirkan Sumpah Pemuda dengan 3 dasar yang merupakan dasar yang sangat dipentingkan terhadirnya suatu negara. Mengakui tentang tumpah darah mereka tanah air Indonesia, mengakui bahwa bangsa mereka adalah bangsa Indonesia, mengakui bahwa bahasa persaudaraan mereka adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yang mayoritas, bukan juga yang lainnya. Kita akan lihat nanti ketika Indonesia akan didirikan pada tahun 45, tepatnya melalui PUPK tanggal 29 Mei tahun 1945, banyak dari tokoh-tokoh yang tadi terlibat di dalam Sumpah Pemuda menjadi anggota BPUPK, mempersiapkan Indonesia merdeka. Ada Muhammad Yamin, lagi-lagi ada nanti Mr. Muhammad Rum, lagi-lagi nanti juga ada Mr. Kasman Singondimenjo, dan tokoh-tokoh yang lain. Termasuk juga nanti pertama ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Semuanya kemudian jadi Haji Agus Salim, ya. Ini ya tokoh-tokoh yang nanti akan mempersiapkan Indonesia merdeka. Kita lihat nanti di dalam Panitia 9, lagi-lagi Muhammad Yamin, lagi-lagi Haji Agus Salim, lagi-lagi Muhammad Hatta, terlibat semuanya. Dan anak muda yang dulu terlibat di dalam pergerakan pada saat Indonesia pada tahun 20-an maupun ketika kemudian Sumpah Pemuda, mereka yang nanti secara berkelanjutan memperjuangkan Indonesia merdeka, dan jadilah kita sekarang mewarisi Indonesia yang merdeka ini. Jadi anak-anak muda ini mereka terpelajar, mereka bertanggung jawab, mereka mencari titik temu, mereka menghadirkan solusi, dan mereka memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk menghadirkan pilar-pilar yang kuat untuk Indonesia merdeka. Saya kira ini satu nilai yang amat sangat penting untuk terus kita kembang luaskan, karena tantangan Indonesia ke depan juga menjadi semakin rumit. Ya. Ketika yang akan disebut sebagai dominan nanti adalah menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang akan dominan adalah anak-anak muda pada periode sekarang ini. Dulu kan juga tahun 20-an ya, sekarang juga tahun 20-an. Anak-anak muda tahun 20-an inilah yang nanti akan mengisi Indonesia Emas tahun 2045. Karenanya menjadi amat sangat dipentingkan bagaimana kemudian generasi muda sekarang seperti rekan-rekan sekalian generasi Gema Keadilan, bagaimana menyegarkan kembali ingatan sejarah ini dan sekaligus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari para tokoh muda, aktor-aktor utama daripada Sumpah Pemuda, dan kemudian aktor utama menghadirkan Indonesia merdeka. Bagaimana itu dipahami dengan baik, dikokoh kuatkan, diinternalisasi, sehingga kemudian menghadirkan kemauan, keberanian untuk berperan serta untuk kemudian menjaga dan melanjutkan Indonesia merdeka ini sampai kemudian bisa kita wariskan nanti ketika akan terjadi yang disebut sebagai satu abad Indonesia merdeka, Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini sangat dipentingkan tadi saya katakan, karena dalam perjalanan menuju kepada 2045 ternyata kalau dari dulu tahun 1928 menuju tahun 1945, yang terjadi justru semakin menguatnya anak-anak muda ini kemudian berinteraksi dan kemudian mempersiapkan diri, dan jadilah mereka tokoh-tokoh yang hebat yang kemudian menghadirkan Indonesia merdeka. Justru yang kita dapatkan sekarang ini adalah banyak hal yang mengkhawatirkan. Ya. Menuju 2045, banyak hal yang mengkhawatirkan, ya. Ada yang kemudian mencoba mengaburkan Pancasila, ya, menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ada yang kemudian tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga karenanya ditaruh di nomor 3, ketuhanan yang berkebudayaan, dan atau hanya ditaruh dalam bentuk ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga penyimpangan lagi. Ada juga yang hanya menyebutnya sebagai ketuhanan saja, jadi tidak dipentingkan yang Maha Esa. Padahal dalam konteks umat Islam, pengorbanan terbesar menghadirkan perubahan dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu dengan sebuah penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Jadi kata-kata yang Maha Esa bukan kata-kata sembarangan. Dia dihadirkan dengan sebuah penjelasan. Karenanya ketika hanya kemudian
ada yang mengajukan rancangan undang-undang HIP dan kemudian mengaburkan Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa dirubah menjadi ketuhanan saja, itu jelas ada sebuah penyimpangan sejarah. Jadi kondisi-kondisi semacam ini sudah semakin terjadi. Ketika dulu PKI melakukan 2 kali pemberontakan, tahun 45 dan tahun 48 dan tahun 65, dan umat Islam berada di garda terdepan, anak-anak muda dari GP Ansor, dari Koka Muhammadiyah, dari pesantren, ya, dari para kiai, para ulama dengan TNI, berada di garda terdepan mengalahkan pemberontakan PKI ini, dan kemudian menghadirkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan tentang PKI sebagai partai terlarang, bahwa komunisme, marxisme, leninisme sebagai ideologi yang terlarang dan tidak boleh disebarluaskan. Maka belakangan malah justru ada yang menyebutkan agar negara minta maaf kepada PKI. Tentu ini penyimpangan sejarah, bahwa PKI dianggap sebagai korban, bukan sebagai aktor, padahal mereka juga yang menghadirkan kekacauan di Sumatera Barat juga, gitu. Ada yang kemudian bahkan mencoba untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66, tapi semuanya gagal. Dan ketika kemudian ada yang tidak mau menyebutkan TAP MPRS ini di dalam rancangan undang-undang HIP dan kemudian diprotes oleh publik, ya, termasuk PKS menolak, PKS menuntut agar itu dimasukkan, gitu ya, menolak ketika tidak dimasukkan. Dan ormas-ormas Islam, ormas-ormas non-Islam, pemuda Pancasila dan lain sebagainya, barulah kemudian itu dimasukkan kembali. Tetapi bahwa ini kemudian tidak mau dimasukkan sejak dari awal, itu indikasi adanya upaya untuk orang lupa dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Ya, ada upaya untuk pengaburan-pengaburan, dan bahkan ada yang mengusulkan agar tidak perlu lagi belajar tentang sejarah, tidak perlu belajar tentang tidak perlu ada pelajaran agama dan tidak perlu ada pelajaran sejarah. Ini juga amat sangat membahayakan kalau anak-anak muda tidak kenal tentang sejarah, ya dengan mudah nanti akan diisi dengan beragam hal yang semua gue akan diisikan, mungkin liberalisme, mungkin hedonisme, mungkin materialisme, mungkin beragam nilai-nilai yang tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka dulu. Apalagi kalau pelajaran agama dihilangkan, karena ada pelajaran agama saja masih begini rupa, banyak masalah. Apalagi kalau sampai negara tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan pelajaran agama, akan jadi apa Indonesia kita ini? Akan menjadi semakin kacau balau tolak ukurnya. Tapi terutama sekali adalah akan menjadi keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana dulu disepakati oleh Bapak bangsa dan Ibu bangsa. Karena dengan tegas sekali kita baca dalam Undang-Undang Dasar, anak-anak muda yang dulu terhimpun di dalam Sumpah Pemuda dan kemudian menjadi anggota Panitia 9, itu dengan tegas menyepakati suatu ungkapan yang amat sangat gamblang di alinea ketiganya, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan karena sekulerisme, bukan karena komunisme, bukan karena anti Tuhan, bukan karena mistikisme, tapi adalah karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pastilah di situ ada nilai keagamaannya, ada nilai religiositasnya, ada nilai keislaman yang amat sangat kokoh dan kuat. Karena nilai ungkapan-ungkapan ini tidak mungkin muncul dari seorang anti Tuhan, anti agama, tidak mungkin muncul dari seorang komunis, tidak mungkin muncul dari seorang liberalis, tidak mungkin muncul dari mereka-mereka yang lagi-lagi mengacu pada ideologi liberalisme maupun juga sekulerisme. Tidak, pasti ideologinya adalah ideologi bahwa kita adalah manusia yang religius dan karenanya menghadirkan. Jadi kalau kemudian semangat agama dihilangkan, pelajaran agama dihilangkan, kita tidak mengenal religiusitas, ya tadi tidak mungkin akan ada sejarah yang kemudian tidak mungkin akan ada nilai-nilai keagamaan yang demikian luar biasa menghiasi pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadi spirit besar hadirnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Belum lagi ancaman yang dikaitkan dengan masalah globalisasi. Ya. Sekarang ini dengan adanya COVID-19, banyak orang mengkhawatirkan ini bukan sekedar pandemi, tapi ini jangan-jangan adalah sebuah kondisi yang memang disengaja menyebar luas pada tingkat internasional sehingga menghadirkan tragedi pada tingkat internasional. Ya. Kemudian terjadinya pemanasan global yang mengkhawatirkan akan masa depan dunia. Terjadinya kerusakan lingkungan yang akan mengkhawatirkan tentang masalah yang bisa menghadirkan yang disebut sebagai krisis pangan dan seterusnya. Banyak masalah yang kemudian bila kemudian anak-anak muda ini tidak cukup arif ya memahami tentang
perkembangan sejarah, perkembangan bangsa dan negaranya, dan apalagi dijauhkan dari nilai agamanya, maka sangat mungkin mereka tidak mengenal tentang sejarah perjuangan Indonesia dan tidak mempunyai rujukan yang bisa mereka teladani untuk mengisi Indonesia merdeka ini, dan tidak mempunyai satu keunggulan dan kebanggaan untuk bisa diwariskan kepada generasi tahun 2045 terkait dengan Indonesia kita yang sesungguhnya adalah merupakan warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, syuro, hadiah daripada tokoh-tokoh umat Islam pada periode yang lalu itu. Nah, bila kita lanjutkan rekan-rekan sekalian, sesuai juga dengan kegiatan ini adalah juga sosialisasi 4 pilar MPR RI, maka perjuangan dari anak-anak muda itu menghadirkan yang kemudian kita sebut sebagai 4 pilar MPR RI. Karena anak-anak muda ini kemudian memang hadir menjadi anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPKI. Disitulah mereka menghadirkan pilar-pilar Indonesia merdeka, kelanjutan daripada kesepakatan tentang 3 hal tadi. Tentang tanah air Indonesia, bangsa satu Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian dirumuskan menjadi lebih operasional lagi tentang ideologi negara. Mereka menyepakati bahwa ideologi negara kita adalah bukan sekularisme, tapi juga bukan agama tertentu, tapi dasarnya adalah Pancasila yang di dalamnya ada pengakuan tentang agama dan ketuhanan Yang Maha Esa, tapi sekaligus juga ada pengakuan tentang pentingnya kita ini hidup dalam satu negara yang betul-betul menghadirkan segala yang membawa kepada kemanusiaan, tapi menghadirkan keadilan dan juga keberadaban. Ini juga penting untuk ditegaskan kembali supaya anak-anak muda juga paham betul gitu, bahwa Indonesia yang dicita-citakan itu bukanlah Indonesia yang kemudian terserahlah mau jadi hukumnya hukum rimba terserah, hukumnya tidak adil terserah, kemudian terjadilah kezaliman terhadap rakyat terserah, tidak begitu. Indonesia dihadirkan untuk menghadirkan tata nilai, tata berbangsa bernegara, termasuk tata hukum yang adil dan beradab. Sehingga kalau ada misalnya perilaku-perilaku yang tidak adil dan tidak beradab, ya sudah menjadi hak dari rakyat Indonesia untuk mengingatkan, untuk mengkoreksi, supaya semuanya kembali pada cita-cita Indonesia merdeka, kepada Pancasila, yang itu semuanya adalah ajaran daripada para tokoh-tokoh bangsa yang sebagiannya adalah juga tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Tentu saja ketika kita mengingatkan bagaimana anak-anak muda dulu tahun 28 berkumpul dan kemudian bisa menghadirkan kesepakatan itu, tentu dilakukanlah proses mengingatkan itu dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang intelektual, ya, dengan cara-cara yang solutif, dengan cara-cara yang kemudian menghadirkan solusi dari masalah yang kita kehendaki. Karena memang tidaklah mungkin kita ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik atau menjadi sesuatu yang menghadirkan keadilan, kebudayaan, keberadaban. Kalau yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang tidak adil, yang kita sampaikan adalah tindakan-tindakan yang tidak beradab. Ya alih-alih bisa menghadirkan ya manusia yang adil dan beradab, mungkin malah akan memunculkan reaksi yang juga semakin tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab. Jadi para tokoh bangsa kita sebenarnya memberikan kepada kita sebuah keteladanan yang luar biasa, bahwa menghadirkan yang manusiawi, yang adil dan beradab, itu pun dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, yang adil dan juga beradab. Tentang sila ketiganya tentang persatuan Indonesia. Ini satu hal yang juga sekali lagi diberikan contohnya secara konkret ya oleh para tokoh-tokoh bangsa itu. Sejak tadi para pemuda pada peristiwa Sumpah Pemuda, tadi saya katakan mereka beragam sekali, tapi mereka bisa bersatu. Di Bhinneka Tunggal Ika juga, mereka beragam-ragam, dihormatilah keragaman-keragaman itu, didengarkanlah keragaman itu, diberikanlah ruang keragaman itu, tapi orientasinya adalah keragaman itu tidak untuk menghadirkan konflik. Keragaman itu tidak untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, atau untuk kemudian gagah-gagahan. Tidak. Tapi keragaman itu dihadirkan untuk, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Untuk menghadirkan ta'aruf, saling mengenali potensinya, saling mengenali keunggulannya, supaya kemudian kita bisa menghadirkan semangat, menghadirkan ini semuanya pijakan untuk menjadi lebih baik, lebih unggul. Demikianlah. Jadi, ketika kita berbicara tentang persatuan Indonesia, karenanya kita sedang bicara tentang bagaimana anak-anak muda dulu memberikan keteladanan tentang keragaman-keragaman itu, ragam suku, ragam budaya, ragam partai politik, ragam ormas, ragam agama, ragam latar belakang daerah, ragam latar belakang organisasi,
afiliasi politik, itu tidak membuat mereka menjadi konflik. Justru membuat mereka menjadi bersatu. Itulah persatuan Indonesia. Jadi mereka memberikan kepada kita contoh yang begitu dahsyat. Keragaman yang waktu itu pasti lebih rumit daripada yang didapatkan sekarang. Kalau sekarang ini keragaman relatif sudah lebih mudah untuk didekatkan karena begitu banyak faktor yang membuat kita bisa menjadi dekat, dan apalagi kita sudah berada di satu negara NKRI. Maka menjadi amat sangat aneh bin ajaib kalau laki-laki, kalau perempuannya anehnya binti ajaib gitu ya. Aneh bin ajaib kalau kemudian dalam kondisi yang sudah menyatu ini, kemudian malah justru ada yang dibayari menjadi buzzer untuk memecah belah anak bangsa. Ada yang kemudian orientasinya justru memecah dan bukan mencari titik temu. Ya. Ada orientasinya menghadirkan perilaku ketidakadilan justru untuk memecah agar pecahlah bangsa Indonesia. Memang banyak pihak asing ya yang menginginkan Indonesia tidak bersatu, karena kalau Indonesia ini bersatu kokoh dan kuat, maka agenda-agenda mereka untuk melanjutkan penjajahan di Indonesia tidak bisa berjalan. Agenda-agenda mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar vaksin misalnya tidak bisa berjalan, karena terus saja dibuat cara untuk agar kita gaduh, agar kita konflik, agar kita pecah, agar kita tidak bersatu. Itu adalah agenda neokolonialisme, begitu kata Bung Karno. Karenanya dengan Sumpah Pemuda, dengan sosialisasi 4 pilar MPRI ini, kita segarkan kembali tentang ingatan sejarah bagaimana dulu tokoh-tokoh muda, bangsa, mereka beragam sekali, tapi mereka justru menyatukan diri, menyatukan untuk menghadirkan Indonesia yang bersatu. Ini yang penting untuk terus selalu kita pegang, sehingga kalau ada upaya untuk memecah belah, menghadirkan konflik, fitnah, dan lain sebagainya, jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ya, penting betul untuk cek dan recheck. Tanya kembali, tanya lagi, baca yang lebih luas, ya, dan kemudian bila orientasinya adalah memecah belah, menyebar fitnah, ya hentikan, ingatkan, ya, dan jangan ikut-ikutan menyebarluaskan fitnah, konflik, fitnah yang akan menghadirkan konflik, yang memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu tidak sesuai dengan warisan para pemuda yang justru keragaman mereka menghadirkan kesatu paduan, tidak sesuai juga dengan komitmen kita untuk menghadirkan Indonesia yang bersatu. Rekan-rekan sekalian, saya berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika saya kuliah di Madinah di Saudi Arabia, hanya sebentar saja, hanya 13 tahun saja, dari tahun 80 hingga tahun 92. Dan ketika saya menjadi ketua MPR tahun 2004 sampai 2009, saya semakin banyak bertemu dengan, ketika saya kuliah di Madinah, teman saya lebih dari 115 negara. Justru dunia ada teman saya. Ketika saya menjadi ketua MPR, saya terbiasa ketemu dengan tokoh-tokoh, para raja, para amir, para sultan, presiden, dan lain sebagainya. Dan mereka semuanya menyatakan hal yang sejenis, bahwa Anda semuanya sangat beruntung berada di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari begitu banyak pulau, 17.000 pulau. Terdiri dari lebih dari 5 agama, ada 6 agama. Bahasa lokal Anda lebih dari 1.200 bahasa lokal. Tapi Anda tetap bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Di negara-negara Arab itu adalah tanah daratan gitu ya. Kalau kita lihat dari Libanon, Syria, kemudian ke bawah Jordania, kemudian ke bawah ada Palestina, ada Jordania, kemudian ada Irak ya, ke bawah lagi nanti ada Jazirah Arabia, ada Saudi Arabia, ada Kuwait, ada Emirat, ada Bahrain, ada Qatar, ada Yaman, kemudian nyebrang ke baratnya ada Mesir, ada Sudan, ada Tunisia, ada Libya, ada Jazair, ada Maroko, bersatu mereka, bersatu tanah daratan. Bahasanya pun juga satu, bahasa Arab. Agamanya pun juga hampir semuanya beragama Islam. Tapi mereka terpecah ke dalam lebih dari 20 negara, dan sekarang terjebak dalam konflik yang nggak berkesudahan, dan bahkan pun ditaruhlah di tengahnya ada Israel yang terus-menerus bisa memecah belah warga bangsa di sana begitu. Sementara kita alhamdulillah 6 negara kepulauan, 17.000 pulau lebih dari 1.200 suku bangsa, bahasa lokalnya pun juga lebih dari 1.000 bahasa lokal, agamanya pun lebih dari 5, bahkan 6 agama. Tapi kita tetap bersatu dalam satu negara. Ini adalah satu hal yang amat sangat penting untuk dipahami dan dimaknai dengan kuat lah anak-anak muda. Supaya kita sekali lagi mensyukuri karunia keragaman tapi bersatu. Persatuan Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ini, dalam konteks NKRI ini. Supaya kita juga menjaga bila kemudian ada pihak-pihak yang memecah belah, menghadirkan konflik, untuk kemudian mengingatkan dan menghentikan. Ya, kalau Indonesia banyak masalah, ya kita koreksi, kita perbaiki.
Karena memang Indonesia ini adalah sebuah entitas yang belum akan pernah selesai. Terus saja ada cita-cita yang terus harus kita upayakan, dan kalau ada masalah ya kita koreksi, kita koreksi. Kita tentu tidak mengacu kepada chauvinism, right or wrong is my country. Benar atau salah adalah negaraku. Ya, kalau dia benar adalah negaraku, tapi kalau dia salah, negaraku yang salah itu harus aku koreksi, harus aku perbaiki. Begitulah yang diberikan keteladanannya oleh para pemuda pada Sumpah Pemuda, pada saat BPOPK, Panitia 9 maupun juga PPKI. Saya ingin lanjutkan sedikit tentang kisah negara yang tetap bisa bersatu tadi itu. Salah satu daripada negara yang kemudian sudah punah, itu namanya adalah negara Uni Soviet. Uni Soviet itu sudah tidak ada. Padahal ini adalah negara yang dulunya amat sangat dikdaya. Ekonominya sangat kuat, kemudian pun juga teknologi perangnya juga sangat kuat, gitu ya. Dan kemudian intelijennya juga sangat kuat. Mereka adalah negara daratan. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia negara kepulauan, ekonomi kita tidak sangat kuat, dan intelijen kita tidak kuat. Angkatan perang Indonesia juga tidak sangat kuat. Indonesia lebih sangat mudah untuk pecah. Tetapi Indonesia tidak pecah, sementara di sana pecah. Di sana bisa pecah, dan hilanglah Uni Soviet itu, muncullah negara-negara Rusia, negara-negara Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Georgia, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena negara itu berbasiskan pada satu ideologi yang didatangkan dari luar, dan kemudian ternyata tidak mampu untuk menjaga perkembangan dan tantangan dalam negeri ketika presidennya Mikhail Gorbachev mengeluarkan sebuah ide tentang glasnost dan perestroika. Uni Soviet menjadi pecah. Indonesia ada reformasi, ada pemberontakan PKI, ada beragam masalah-masalah yang dilalui, tapi Indonesia tidak pecah. Padahal Indonesia potensi lebih pecahnya lebih kuat. Karena tadi keragaman suku, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama, daerah kepulauan, tapi kita tetap bersatu. Dan ini penting untuk tetap jaga, karena kalaupun misalnya Uni Soviet pecah, itu tidak menghadirkan konflik yang berkepanjangan dan tidak menghadirkan konflik horizontal. Mengapa? Karena diantaranya adalah karena suku-suku yang tadinya membentuk negara Rusia itu masih berada di tempatnya masing-masing. Suku bangsa Rusia masih ada di Rusia, berdirilah tetap negara Rusia. Suku bangsa Tajik tetap di Tajikistan. Disitulah kemudian berdiri Republik Tajikistan. Suku bangsa Uzbek masih ada di Uzbekistan. Disitulah mereka kemudian menjadikan negara Republik Uzbekistan. Suku Kirgiz masih berada di Kirgistan, kemudian mereka bikin. Begitulah seterusnya. Nah, kalau Indonesia kan tidak. Indonesia ini sudah begitu luar biasa campur aduk, bercampur menjadi satu, terjadi transmigrasi dan kemudian menghadirkan perpindahan penduduk yang juga sangat unik. Warga kita dari Minang sudah berada di seluruh provinsi, di hampir seluruh perempatan ada saudara kita dari Minang. Mereka tokoh-tokoh yang hebat, yang selangkah lebih maju gitu ya. Ya. Dan bahkan orang mengatakan yang menemukan Meksiko adalah bukan Columbus, tapi adalah orang dari Minang. Ya, ceritanya panjang. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini sudah sangat beragam. Ya. Sumatera Utara itu mayoritasnya bukan lagi suku Batak, tapi adalah orang Jawa. Bahkan Jakarta sekalipun. Jakarta itu mayoritasnya bukan lagi orang Betawi, tapi adalah orang Jawa, kemudian orang Sunda, kemudian orang Minang, kemudian orang Batak, ya, baru kemudian orang Jakarta. Jadi Indonesia ini sudah begitu luar biasa menjadi menyatu gitu. Nah, kalau sampai kemudian Indonesia pecah, apa tidak akan terjadi konflik horizontal? Ini tentu satu hal yang tidak kita inginkan dan juga tidak diinginkan oleh warga-warga atau negara-negara sekitar Indonesia. Singapura tidak ingin Indonesia pecah, Malaysia tidak ingin Indonesia pecah, Australia tidak ingin Indonesia pecah. Jadi kalau sampai pecah, dampaknya bisa melebar kemana-mana dan itu tidak menguntungkan apa-apa. Menjadi sangat dipentingkan bagi kita semuanya untuk menjaga dan memastikan Indonesia ini tetap bersatu padu dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kita yang akan menguatkan ke-NKRI-an kita. Ini ketika kita bicara dalam konteks sejarah, kita sekali lagi mendapatkan pencerahan. Dulu yang menghadirkan Pancasila dengan Indonesia Merdekanya, menghadirkan Undang-Undang Dasar 45 dengan NKRI-nya, yang menghadirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu yang memulainya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang beragam suku, beragam agama, beragam organisasi, beragam profesi, beragam latar pendidikan, umur mereka masih 25 tahunan, masih sangat muda sekali,
tapi mereka bisa menyelamatkan cita-cita mereka, menghadirkan Indonesia merdeka. Keragaman itu tidak membuat mereka konflik, tapi membuat mereka bersatu. Keragaman itu tidak membuat mereka menjadi egoistik, tapi justru membuat mereka menjadi berkontribusi, berfasta bil khairat, menghadirkan yang lebih unggul untuk Indonesia, dan jadilah Indonesia merdeka. Dan memang Pancasilanya Pancasila menjadi ideologi yang dari dalam, yang muncul dari dalam, berbeda dengan komunisme yang Uni Soviet tadi itu yang datang dari luar dan kemudian bisa tidak memberikan landasan yang kuat untuk kemudian bangsa terselamatkan dari isu-isu yang ada. Tapi Pancasila karena muncul dari dalam sendiri, digali oleh Bung Hatta, dibahas oleh Bung Hatta, oleh Muhammad Yamin, oleh Agus Salim, bersama tokoh-tokoh Soekarno, Ahmad Subarjo, Mitra Maramis, kemudian tokoh-tokoh umat Islam, ada Kiai Haji Mutakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Abi Kusno Cokrosioso, dan lain sebagainya. Itu Pancasilanya. Ya, sila keempat, sila kelima, satu bagian daripada yang kita maknai dalam konteks bagaimana dia bisa kita laksanakan sebagai bagian daripada yang menjaga dan memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk berkontribusi. Kalau kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan penulisan perwakilan, itu sesungguhnya ungkapan umum yang sekaligus memberikan ruang bagi siapapun, termasuk anak-anak muda, dari suku apapun, dari agama manapun, dari organisasi apapun, untuk terlibat menghadirkan Indonesia yang merdeka dan dimerdekakan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kepedulian, permusyawaratan, memberikan hikmah yang terbesar, menghadirkan kontribusi yang terbaik, supaya kita bisa buat keputusan yang terbaik. Kalau bicara tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia juga demikian semuanya. Ini ada sekali lagi adalah ruang di mana negara hadir dan harus hadir untuk peduli kepada seluruh warga bangsa Indonesia, termasuk kepada anak-anak mudanya, termasuk dari sisi keadilan sosialnya. Karena yang perlu mendapatkan keadilan sosial bukan hanya para lansia, bukan hanya anak-anak, bukan hanya kaum ibu, tapi juga anak-anak muda sekalipun. Mereka semuanya perlu dan berhak untuk mendapatkannya. Dan karenanya bila kemudian ada terjadi kondisi-kondisi yang serasa anak-anak muda dipinggirkan, tidak mendapatkan keadilan sosial yang semestinya, Indonesia memberikan ruang untuk kemudian anak-anak muda berkontribusi, mengingatkan, mengkoreksi, supaya kemudian perjalanan bangsa kita berada di jalur yang benar, jalur yang baik, sehingga kemudian bisa terus menuju merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka, supaya Indonesia ini bisa kita jaga, bisa kita wariskan kepada generasi muda yang akan datang, yang akan mengisi Indonesia emas di tahun 2045. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lanjutkan tentang bagaimana anak-anak muda berkiprah dan kemudian menghadirkan, termasuk juga dari rekan-rekan dari Sumatera Barat ini, kita akan bertemu dengan, kalau tadi sudah ada Pancasilanya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, gitu ya, dan undang-undang dasarnya juga, salah satu di antara yang saya sampaikan dalam undang-undang dasar adalah bagaimana kemudian anak-anak muda pada era reformasi tahun 1998 itu mereka menghadirkan yang kita sebut sebagai reformasi, dan ternyata reformasi ini tidak seperti di Rusia membuat Uni Soviet menjadi pecah, tapi reformasinya anak-anak muda Indonesia tidak membuat Indonesia menjadi pecah, tetapi justru membuat Indonesia menjadi semakin demokratis, memberi ruang bagi siapapun untuk kemudian bisa menghadirkan kontribusi yang terbaik, termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena inilah satu daripada 6 tuntutan reformasi, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Tadinya sih yang akan diamandemen adalah tentang masa jabatan presiden, tetapi sekarang tapi kemudian itu menjadi berkembang, bukan sekedar tentang masa jabatan presiden, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menjadi melebar, karena memang ketentuannya dulu tentang syarat amandemen tidaklah amat sangat rigid ya, tapi justru amat sangat longgar, sehingga kemudian terjadi perubahan yang demikian luar biasa. Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan perubahan itu terdiri dari 16 bab, sekarang terdiri dari 21 bab. Ada 6 bab, ada 5 bab tambahannya. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar terdiri dari 37 pasal, sekarang terdiri dari 73 pasal, ada 36 pasal tambahan, hampir 100% tambahnya. Dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar terdiri dari 49 ayat, sekarang terdiri dari 170 ayat, banyak sekali tambahan. Termasuk juga tambahan dalam konteks melaksanakan kegiatan ya berbangsa dan bernegara. Ada beragam
lembaga-lembaga yang baru. Dulu nggak ada yang namanya Mahkamah Konstitusi, sekarang ada namanya Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada yang namanya Komisi Yudisial, tapi sekarang ada namanya Komisi Yudisial. Dulu tidak ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah, sekarang ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Begitu seterusnya, termasuk dalam laku politik. Dulu tidak ada yang namanya rakyat memilih presiden. Yang memilih presiden adalah MPR. Dulu tidak ada rakyat memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota adalah DPRD. Mengapa sekarang berubah? Mengapa ada MK, mengapa ada DPD, mengapa ada KY, mengapa rakyat yang memilih? Karena undang-undang dasarnya berubah. Nah, undang-undang dasar yang berubah ini menghadirkan kegiatan yang konstitusionalitasnya juga secara konstitusional hadir, tetapi tetap menghadirkan juga yang berbeda. Tetapi konstitusional, memilih presiden, rakyat memilih presiden konstitusional. Di pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Kemudian rakyat memilih gubernur, bupati, dan wali kota konstitusional. Itu ada ketentuan pasal 18 ayat 4. Dan MK konstitusional untuk mengurusi tentang judicial review. Karena itu ketentuan di pasal 24. Begitu seterusnya. Nah, salah satu yang menjadi dipentingkan untuk selalu diingatkan dan karena segera akan terjadi yaitu tentang pilkada. Jadi saya katakan bahwa pilkada itu dulu Undang-Undang Dasar 45 tidak ada kata-kata pilkada. Pemilu saja tidak ada. Tapi sekarang menjadi ada di pasal 22T Undang-Undang Dasar kita. Dulu pilkada tidak ada, sekarang menjadi ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita. Nah, itu semuanya menjadi ada karena perubahan dasar terkait dengan kedaulatan di Indonesia itu milik siapa sesungguhnya. Dia adalah milik rakyat, begitu kata Undang-Undang Dasar di bab 1, pasal 1 ayat 2. Rakyatlah yang memilih presiden, rakyat yang memilih gubernur, bupati, wali kota, rakyat memilih anggota DPR, DPD, menjadi anggota MPR, membuat undang-undang dasar, dan seterusnya. Karenanya, termasuk pilkada karenanya adalah bagian daripada amanat reformasi, bagian daripada perubahan terhadap undang-undang dasar. Menjadi amat sangat dipentingkan bila kemudian rakyat Indonesia yang telah diberikan mandat oleh undang-undang dasar, yang telah diberikan kualifikasi yang sangat tinggi bahwa pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah bukan lagi MPR, bukan lagi presiden, tapi adalah rakyat Indonesia, sewajarnya lah atau seharusnya lah bila rakyat Indonesia tidak memubadirkan kesempatan konstitusional ini, tidak memubadirkan kesempatan konstitusional untuk mensukseskan pilkada, mubadir misalnya menjadi golput saja, atau bahkan mungkin ada yang mengkafirkan, ada yang membid'ahkan, tentu itu adalah perilaku yang tidak benar. Sudah diberikan, maka sewajarnya adalah disyukuri dengan cara dipergunakan dengan yang terbaik. Jangan golput, jangan membiarkan diri tidak dicatat atau kemudian dimanipulasi gitu ya. Atau jangan kemudian dijual murah dengan money politik dengan sembako 50.000 atau berapapun gitu. Atau kemudian jadi sesuatu yang tidak bernilai karena ditipu-tipu dengan janji-janji manis dari para calon yang menghadirkan janji-janjinya gitu. Nah, jadi penting betul hak konstitusional yang di bidang undang-undang dasar itu tidak dimubadirkan, tapi dipergunakan dengan maksimal, dengan cara yang terbaik, ya, supaya bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di tingkat daerah, tingkat gubernur, provinsi, bupati, dan wali kota, di tingkat negara, supaya kemudian tidak menyesal setelah terjadinya pemilihan umum, supaya kemudian menghadirkan realisasi daripada cita-cita yang diinginkan terkait dengan daerahnya, terkait dengan provinsinya, terkait dengan Indonesianya. Sebab yang mereka yang terpilih adalah ya sesungguhnya merupakan penginjauan tangan daripada cita-cita rakyat yang akan memilih. Jadi dalam pilkada sekali lagi saya ingatkan agar rakyat jangan rakyat hendaknya mensukseskan pilkada ini dengan cara jangan memubadirkan, jangan membiarkan kemudian dia dikalahkan oleh money politik, diambil oleh money politik, oleh janji-janji palsu, atau kemudian disikapi dengan cara yang acuh tak acuh dan terserah, dan kemudian akan menghadirkan hasil yang barangkali justru tidak sesuai dengan harapan rakyat yang untuk menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi rakyat. Tapi juga saya ingatkan bahwa karena pilkada kali ini adalah sangat terkait dengan atau masih sangat erat dengan peristiwa global yaitu pandemi COVID-19 dan Indonesia menyatakan diri sebagai ini adalah darurat kesehatan nasional. Berapa kali sudah diingatkan, maksud saya dulu juga mengingatkan agar sebaiknya pilkada ini ditunda dulu karena masih ada COVID-19, keselamatan rakyat nomor 1. Tetapi
pemerintah dan kemudian bersama dengan DPR mengkaji masalah ini, dan kemudian setelah diundurkan dari September ke Desember, kata mereka tidak bisa lagi diundurkan lagi, sehingga kemudian tetap dilaksanakan di bulan Desember. Maka sangat penting untuk semua pihak, ya, apakah itu kandidat, apakah itu partai pengusung, apakah itu KPU, KPUD, ya, Panwaslu, termasuk juga rakyat sendiri, penting betul untuk semuanya saling menjaga dan saling mengingatkan, saling memastikan. Jangan sampai kemudian pilkada menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sebab ya kita tahulah dampak dari COVID-19 yang sangat dahsyat ini, dampak di ekonominya, kesehatannya, sosialnya, dan dampak-dampak yang lain yang sangat banyak, termasuk juga dampak beragamanya. Kita tidak ingin ini kemudian menjadi semakin runyam akibat daripada pilkada yang tidak dijaga, yang tidak diawasi, yang tidak dihati-hati, dan kemudian menghadirkan klaster yang baru. Jadi amanat dari Undang-Undang Dasar yang telah berubah, yang menghadirkan ketentuan yang baru, yaitu pemilihan kepala daerah oleh rakyat, hendaknya betul-betul dijadikan sebagai sarana untuk mensehatkan rakyat. Jangan malah membuat rakyat jadi sakit, ya, dengan COVID-19 maupun juga dengan hasil pemilu yang tidak baik karena dilakukannya terjadinya manipulasi, manipolitik, terjadinya rakyat yang acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Jadi pilkada, saya berharap adalah sesuatu yang kemudian merealisasikan cita-cita reformasi, yaitu menghadirkan keunggulan-keunggulan bagi bangsa Indonesia melalui peran serta rakyat yang bertanggung jawab untuk kemudian menghadirkan Indonesia yang berkeunggulan. Yang terakhir sekali, rekan-rekan sekalian, tentu kaitannya dengan masalah NKRI. Saya sering mengatakan ini dipentingkan karena kita berada di Sumatera Barat. Inilah kawasan yang menghadirkan dua aktor besar yang kemudian menyelamatkan Indonesia kembali menjadi NKRI. Karena dulu cita-cita Indonesia merdeka memang adalah untuk menjadi NKRI. Itulah yang disepakati oleh Bapak Bangsa, Ibu Bangsa pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 di bab 1 pasal 1 ayat 1. Tapi Belanda tidak suka dengan Indonesia merdeka menjadi NKRI, karena diganggulah Indonesia, diseranglah Jakarta, dan kemudian ibu kotanya dipindah ke Yogyakarta. Sampailah kemudian tahun 48 Belanda menyerang Indonesia, dan presidennya ditangkap, Bung Hatta Perdana Menteri ditangkap, kemudian juga Sultan Syahrir ditangkap, para tokohnya ditangkap, dan kemudian hadirlah lagi-lagi peran dari Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi, Mr. Syafrin Prabowo Negara dari Partai Masyumi, Partai Islam Masyumi, Menteri Kemakmuran pada waktu itu, beliau menerima telegram dari A.R. Baswedan yang diperintahkan oleh Bung Karno untuk menyelamatkan Indonesia, dan kemudian diproklamasikanlah pemerintahan darurat Republik Indonesia dari Bukit Tinggi. Ada yang mengatakan itu ada tanggal 19 Desember tahun 1948, ada yang mengatakan ada tanggal 22 Desember tahun 48. Apapun, tapi yang jelas itu terjadi pada bulan Desember tahun 48 di sini, di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Dan selamatlah Indonesia. Karena waktu itu Belanda sudah mengklaim bahwa Indonesia sudah di tangan Belanda, sudah kembali menjadi jajahannya Belanda. Tapi dengan diproklamasikannya PDRI, Pemerintahan Darurat Indonesia, oleh Mr. Syafrin Prabowo Negara, oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat sekarang ini, maka Indonesia menjadi selamat. Ini sebuah pelajaran sejarah yang sangat dipentingkan, bahwa Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan Indonesia. Lanjut, ini belum selesai. Karena Belanda tidak cukup hanya dengan menguasai Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada waktu itu, dan menahan presiden dan wakil presiden dan perdana menteri, tapi bahkan kemudian merubah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, bukan lagi NKRI. Melalui konferensi meja bundar di Den Haag, dideklarasikanlah tanggal 27 Desember tahun 1949 bahwa Belanda hanya mengakui Indonesia merdeka itu bukan NKRI, tapi dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu Indonesia dibelah ke dalam 16 negara serikat. Ada negara Sumatera Timur, ada negara Pasundan, ada negara Madura, ada negara Indonesia Timur, dan seterusnya. Dan ada namanya negara Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia hanyalah satu bagian dari 16 negara serikat. Undang-Undang Dasar juga dirubah menjadi Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu presiden dari RIS adalah Bung Karno, perdana menterinya adalah Bung Hatta. Indonesia sudah terbelah, bukan lagi menjadi NKRI sebagaimana kita citakan. Sampainya seorang pemuda
seorang santri, seorang pimpinan ormas Islam, seorang pimpinan partai Islam, seorang pimpinan fraksi Partai Masyumi di parlemen, di DPR Indonesia Serikat. Beliau setelah berkeliling, bertemu dengan banyak tokoh, berjumpa juga dengan partai-partai dari beragam partai, dari yang paling kanan hingga yang paling kiri, masuk partai Katolik, partai Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian beliau memproklamasi, beliau membidatokan pidato yang disebut dengan mosi integral pada tanggal 3 April tahun 1950. Yang intinya adalah beliau ingin mengusulkan agar Indonesia kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka. Jadilah menjadi NKRI. Pidato beliau itu luar biasa, mendapatkan sambutan yang sangat positif dari Perdana Menteri RIS. Siapakah beliau? Beliau adalah tokoh yang lain dari Minang, bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi ini sama Minang, kemudian saling menerima, dan diterimalah usulan ini disampaikan kepada Bung Karno sebagai presiden, dan Bung Karno pun juga menyetujui, sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Dan kemudian Muhammad Nasir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama pada era NKRI. Jadi kalau kita sekarang bicara anak-anak muda meneriakkan slogan NKRI harga mati, harus paham bahwa yang menjadikan Indonesia menjadi NKRI itu adalah perjuangan anak muda, santri, tokoh partai Islam, tokoh ormas Islam dari Minang, namanya Muhammad Nasir, yang kemudian didukung dan disetujui oleh tokoh dari Minang yang lain, Muhammad Hatta, yang kemudian didukung oleh Presiden Indonesia, yaitu Bung Karno. Muhammad Hatta adalah Perdana Menteri RIS pada waktu itu. Nah, karenanya menjadi sangat aneh bila dalam pemahaman sejarah yang konkret semacam ini masih ada yang kemudian mengatakan bahwa NKRI harga mati, tapi umat Islam dicurigai, umat Islam dilecehkan, tidak diberikan penghargaan yang benar. Saya mengatakan yang melakukan begitu pastilah Pancasila, NKRI-nya masih mu'alaf. Dia mu'alaf NKRI, dia tidak paham tentang sejarah umat Islam dan relasinya dengan menghadirkan NKRI. Nah, rekan-rekan sekalian, bila demikianlah halnya, Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Indonesia Merdeka ini adalah warisan sejarah, warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, pengorbanan, syuro, musyawarah, hadiah dari umat Islam dan para pemuda yang beragam-ragam itu untuk Indonesia, untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya, untuk dipahami, diinternalisasi, sehingga kemudian bila ada pihak-pihak yang ingin melencengkannya menjadi Trisila, menjadi Kasila, menjadi Pancasila, menjadi menghadirkan kembali PKI, komunisme, membiarkan terjadi liberalisme, kemudian terjadilah Indonesia yang tidak lagi berdaulat, kita mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat untuk seperti para bapak bangsa, para pemuda itu, untuk bersatu padu, kokoh kuat untuk menyelamatkan Indonesia, agar tidak kembali terjajah oleh kepentingan asing dengan beragam cara yang neokolonialisme kata Bung Karno, dan itu satu hal yang amat sangat penting untuk selalu kita sikapi, kita proporsionalkan, dan itulah karenanya mengapa kita juga di DPR terus menjaga supaya kemudian Indonesia kita berjalan di jalan yang sebenarnya. Anak muda sangat penting untuk memahami sejarah semacam ini, dan kontekstualisasinya juga sangat dipentingkan, termasuk juga memahami bagaimana anak-anak muda berperan serta menghadirkan pilar-pilar Indonesia Merdeka dengan Sumpah Pemudanya, menghadirkan pilar-pilar berbangsa dan bernegara melalui pilar-pilar empat pilar MPR RI, yaitu dengan Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, supaya sekali lagi Indonesia ini bisa kita jaga, kita realisasikan cita-cita proklamasinya, cita-cita reformasinya, untuk kemudian bisa kita jaga supaya bisa kita wariskan kepada generasi emas, generasi tahun 2045, yang mereka pastilah bagaimana dulu bapak bangsa yang tahun 2008 menghadirkan Sumpah Pemuda, tahun 45 mereka lah yang melahirkan Indonesia Merdeka, begitu juga lah anak-anak muda, Anda semua yang sekarang hadir di era tahun 20-an ini, Anda juga yang nanti tahun 45 akan mengisi Indonesia emas itu, dan mudah-mudahan pada saat itu Indonesia betul-betul mampu merealisasikan cita-cita Indonesia Merdeka, cita-cita reformasi, dan karenanya bisa mengatasi segala penyimpangan dan segala masalah yang sekarang terjadi, ya, masalah pandemi, masalah krisis ekonomi, masalah krisis hutang, masalah krisis lingkungan, terselamatkan dengan yang terbaik. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Majulah Pemuda Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.